Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazama ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadithun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma'adha tara. Qala ya abati if'al ma tu'marun satajiduni insyaallah minas sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan wa lam yudkhi fala yaqrabanna musallana. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jalil, bagaimana menumbuhkan di dalam diri kita rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Qur'an dan sunnahnya. Wasyukru ala jajil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Wa ridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan takwa yang berarti wal istidadu li yaumir rahim, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kita hanyalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada pada hari Jumat 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, mengingatkan kepada kita akan sosok panutan sepanjang zaman, Nabi yang menjadi kasih Allah, bapaknya para nabi, pemimpin bagi umat Islam, dan tentunya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Peristiwa tentang Idul Kurban atau Idul Adha. Peristiwa itu bermula yang melatar belakangi akan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan 1000 ekor domba, 300 sapi dan 100 ekor unta. Apabila dikalkulasi dengan rupiah pada masa itu, kurang lebih 13 miliar rupiah yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi terkagum-kagum bagi umatnya. Bahkan para malaikat pun terkagum-kagum akan kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka bertanya, dari mana harta itu engkau dapatkan dan kemana harta itu engkau belanjakan? Ibrahim menjawab, tentunya harta itu didapatkan dari Allah SWT.
dan dibelanjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tidak seberapa jikalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan saya untuk mengorbankan putra saya, maka itu pun akan saya lakukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 8 Zulhijjah Yaum Tarwiyah, Nabi Ibrahim bermimpi akan mimpinya perintah Allah untuk mengorbankan putranya. Pada tanggal itu Yaum Tarwiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kita hanyalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada pada hari Jumat 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, mengingatkan kepada kita akan sosok panutan sepanjang zaman, Nabi yang menjadi kasih Allah, bapaknya para nabi, pemimpin bagi umat Islam, dan tentunya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Peristiwa tentang Idul Kurban atau Idul Adha. Peristiwa itu bermula yang latar belakang akan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan 1000 ekor domba, 300 sapi dan 100 ekor unta. Apabila dikalkulasi dengan rupiah pada masa itu, kurang lebih 13 miliar rupiah yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi terkagum-kagum bagi umatnya. Bahkan para malaikat pun terkagum-kagum akan kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka bertanya, dari mana harta itu engkau dapatkan dan kemana harta itu engkau belanjakan? Ibrahim menjawab, tentunya harta itu didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan dibelanjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tidak seberapa jikalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan saya untuk mengorbankan putra saya, maka itu pun akan saya lakukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 8 Zulhijjah Yaum Tarwiyah, Nabi Ibrahim bermimpi akan mimpinya perintah Allah untuk mengorbankan putranya. Pada tanggal itu Yaum Tarwiyah, ada keraguan di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Benarkah ini perintah Allah atau setan yang ingin mengganggu akan keharmonisan rumah tangga? Mimpi itu berulang pada tanggal 9 Zulhijjah, yang kemudian dia meyakini benar itulah mimpi yang memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu dilaksanakan pada 10 Zulhijjah, seperti halnya disebutkan di dalam Al-Quran, surat As-Saffat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma'adha tara. Qala ya abati al-ma tubahu satajiduni insyaallah as-sabirin. Maka tatkala Ismail alaihissalam pada usia sanggup, Ibrahim berkata kepada putranya, wahai putraku, aku melihat di dalam mimpiku bahwa Allah perintahkan untuk mengorbankan. Maka pikirkanlah dan bagaimana pendapatmu. Ismail alaihissalam berkata, wahai ayah, kerjakanlah akan perintah Allah Subhanahu wa taala itu, dan insyaallah aku akan temuiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka dilaksanakanlah perintah kurban itu. Di dalam hadis yang bernada biru, Ismail alaihissalam meminta kepada Ibrahim alaihissalam untuk mengikat erat-erat fisiknya dan tidak lagi mampu untuk bergerak, untuk menutup matanya agar mampu untuk mengorbankan diri, untuk mencincingkan bajunya agar tidak terpencik darah yang sehingga diketahui oleh bundanya,
dan kemudian baju itu ditiupkan salam kepada ibundanya yang tercinta. Pada ketika kurban itu dilaksanakan, pisau yang tajam itu fungsinya hilang begitu saja. Lahir Ismail alaihissalam bagaikan baja yang tidak mampu untuk ditebus oleh pisau itu. Maka kemudian inilah Allah SWT menggantikannya dengan seekor domba. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, dan Allah menggantikannya dengan seekor domba yang besar. Ini menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Tidak dibenarkan manusia mengorbankan manusia. Tidak dibenarkan manusia menjadi korban atas manusia. Apa yang harus kita korbankan? Bagaimana sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Sikap rakus, tamak, mau menang sendiri, tidak bertanggung jawab, itulah yang harus dikorbankan oleh diri kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, peristiwa korban itu berikan pelajaran yang besar. Bukan serta-merta kemudian dilakukan begitu saja. Terlebih ketika perintah korban itu ada dialog yang dilakukan antara Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Ani anbahuka fangduru ma'ada tara, maka pikirkanlah dan bagaimana pendapatmu. Ini yang menjadikan pelajaran bagi kita. Bagaimana interaksi yang kita bangun antara anak-anak kita, antara anak-anak yang diberikan oleh Allah SWT, amanah bagi kita semua. Karena anak di dalam Al-Quran, ada kalanya anak bisa menjadi musuh bagi kita, ada kalanya anak bisa menjadi fitnah bagi kita. Tentunya harapan kita, anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Seperti halnya kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Ya Allah, jadikanlah istri-istri dan anak-anak kami jadi penyejuk hati kami, dan kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kematangan berpikir yang kemudian diwujudkan dengan kematangan jiwa terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya abati fa'al ma tu'maru, wahai ayahandaku, kerjakanlah perintah Allah SWT. Terhadap perintah Allah begitu jiwanya menerima. Sami'na wa ata'na, dia dengarkan, dia taati akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematangan jiwanya yang dibentuk dengan kematangan sikapnya. Di dalam ayat Al-Quran tersebut dijelaskan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam